Jadi yang pertanyaannya itu tadi yang chat aku, itu semisal ada satu entitas A, itu memerlukan pencatatan dari entitas B. Apakah ID di entitas B itu perlu dimasukkan ke entitas A sebagai atribut? Nah, jadi gini, kalau kasusnya itu gini, kamu itu kasusnya one to many apa many to many? Aku tanya balik nih. Tadi yang tanya NIM 1010. Eh, kurang paham sih kak, anunya antara one to many atau many to many. Mungkin bisa dijelaskan kalau dua-duanya itu gimana? Nah, kan sebentar ya, aku coba buka PPT dosen deh. Aku searching dulu ya, Kak ya. Ya, ini tadi teman-teman udah paham mengenai kardinalitas nggak ya? Saya Mbak, Iya. izin masuk. Iya. Itu sebenarnya rada kurang paham untuk kardinalitas. Terus juga saya masih nggak bisa membaca kayak ngasih keterangan terdiri dari Oh, yang pemberian gitu. nama itu. Iya, kayak Ini ya, aku ambil contoh di PPT dosen ya. Langsung aja di sini. Misalkan di sini ada yang entitinya itu ini. Bentar, ada yang mau masuk. Misalkan gini ya, yang one to many itu misalkan ada di bentar, pegawai sama penjualan. Nah, ini kan relasinya tuh kan one to many. Jadi satu pegawai bisa melayani banyak penjualan kan. Di sini kan ini bisa dilihat dari ini nih yang ada kaki tiga nih. Berarti yang kalau yang kaki tiga itu artinya many. Nah, kalau one to many dia itu contohnya gini, udah langsung one to many. Kalau yang many to many, dia kan yang harus dipecah itu kan, yang harus punya tabel penentara. Contohnya yang kayak di buku sama pengarang. Buku sama pengarang ini aslinya many to many karena eh, pengarang bisa menulis beberapa buku, sementara beberapa buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang, kayak gitu kan jadinya many to many. Nah, kalau many to many kan nggak bisa langsung tuh harus dipecah. Jadi kita buat tabel penentara. Misalkan contohnya itu ada di detail pengarang. Nah, nanti dari pengarang ke detail pengarang itu one to many, dari buku ke detail pengarang itu juga one to many. Jadi kayak gitu. Kalau yang many to many. Kalau one to many langsung, yang contohnya yang kayak gini, dari pegawai ke penjualan. Nah, kalau yang ditanyakan itu, apakah nanti ID-nya itu harus dicatat di atribut? Jawabannya itu enggak, karena gini, jadi ID itu mengikuti. Jadi kalau misalkan kalian natural UID, itu kan ditulis di atributnya tuh, kayak yang udah dijelasin di minggu kemarin. Kalau natural UID, itu ditulis langsung di atributnya. Sementara kalau kalian pakai artificial, itu kan nggak ditulis di atributnya. Kalian cukup ngasih centang di bagian create surrogate key yang ada di oracle-nya. Nah, nanti kalian itu nggak perlu nulis di entity berikutnya karena dia sudah otomatis. Contohnya ini kayak gini ya. Jadi dia nggak perlu ditulis di atributnya karena dia otomatis tertulis. Jadi contohnya tuh kayak gini. Bentar, ada yang minta update. Nah, contohnya tuh kayak gini ya. Semisal itu yang aku udah bikin tadi di sini langsung. Misalkan ini ya, tadi kan yang many to many, terus ada tabel perantaranya. Nah, udah aku bikin kayak gini. Terus setelah tak bikin kayak gini, dia kan yang di yang di tabel perantara ini nggak perlu nulisin ID-nya lagi. Jadi misalkan di sini kan yang primerinya kan pengarang. Di
Di sini primernya ISBN, dia nanti langsung otomatis kalau kalian pakai yang relation-nya tuh pakai yang gini. Jadi dia nanti otomatis tertulis kayak gini. Tapi kalau di logicalnya memang nggak kelihatan kalau kalian nulis ada ID-nya. Kalau yang artificial UID, pakai yang ini nanti relation-nya. Yang one to end relation identify. Gimana? Masih bingung ya? Iya, itu Gimana cara gimana, Bing? bikin kayak gitu tabelnya gimana, Mas? Soalnya nanti kan disuruh bikin tabel kayak gini. Suruh bikin ERD juga. Nah, kan untuk ERD-nya udah tak contohin yang di itu, di video yang kemarin, di akhir-akhirnya. Udah tak contohin kan di situ. Cara bikinnya kurang lebih kayak gitu. Kalian tinggal mengikutin yang ada di modul itu kan udah lengkap kan anunya, apa langkah-langkahnya. Terus bentar. Ya udah deh aku contohin langsung di sini ya. Jadi aku tuh bikinnya gini. Pertama kan kalian kan kayak bikin entity biasa kan. Sudah kan bikin new entity, terus kayak di drag, habis diklik ini kan di drag gini kan. Nah, udah. Oh, bentar. Apa gini ya? Jadi logical, terus entity dia harusnya gini. Tar. Oh, karena dia udah di engineer, dia jadi nggak bisa nambah. Nah ya, harus bikin baru sih sebenarnya. Tapi ini aku yang udah jadi tuh kayak gini. Tapi kan basicnya ngerti kan? Siapa tadi yang tanya? Caranya nambah kotak-kotaknya bisa kan? Tapi Insya Allah bisa. oke. Berarti aku langsung jelasin di sini ya. Soalnya agak panjang sih. Kalau buat dari awal, makanya langsung tak bikin di sini. Nah, setelah itu kan udah kayak kalian dari general ini kan, nanti dirubah namanya. Kalau semisalkan kalian nggak pakai artificial, yang create surrogate key itu nggak usah dicentang. Terus tambahin atributnya. Nah, atributnya ini ya ditambahin kayak biasa yang kayak aku contohin pas waktu lalu, dikasih nama, terus ininya di type-nya dirubah logical, terus source tab-nya ini dirubah ke varchar. Nah, varchar itu maksudnya kalian bisa ngisiin huruf atau angka. Itu tipe data lah istilahnya. Itu varchar. Terus size-nya ini diisi terserah seperlunya, sekiranya maksudnya panjang datanya itu berapa. Terus unitnya diisi char. Terus kalau dia primary, dia kan primary UID kan, natural kan, jadi dicentang. Nah, habis itu tambahin lagi atribut-atributnya sama, kayak tadi. Kalau dia nggak boleh kosong, dia dicentang yang mandatory. Nah, setelah itu, kalau kalian mau nambah, kayak di contohnya Pak Arif tuh kan ada yang ada tandanya U kan, di PPT dosen nih, yang kayak gini. Nah, ya. Di PPT dosen tuh yang kayak gini. Nah, ada U nih kan. Nah, ini artinya dia secondary UID. Nah, gimana caranya nambahnya? Kalau secondary UID itu nambahnya di sini, di unique identifier. Nah, di unique identifier nanti kalian klik plus ini. Habis itu kalau udah ada, diklik. Nah, dia kan jadinya akan kayak gini. Habis itu, nah ini klik yang ini, attribute and relation. Nah, yang mau dijadikan unique identifier atau yang jadi secondary UID itu silahkan dipindah ini, diklik ya atributnya, terus dipindah ini. Habis itu kalau udah ya di-applied, oke. Udah deh, selesai. Terus habis itu yang untuk detail pengarang, ini kan nanti pakai yang namanya, aku lupa bentar. Dia nanti pakai yang namanya ini. Nama relationship-nya. Dia pakai bar relationship kan. Nah, kalau bar relationship ini sendiri kan pengertiannya dia menggabungkan primary UID-nya dari ini kan,
dari misalkan yang detail order ini kan dari order makanan sama menu tuh dijadikan satu digabung jadi primary UID-nya yang detail order. Nah, habis itu kan misalkan kalian nambah atribut nih di detail pengarang. Ya, tambahin aja kalau untuk atributnya. Kemudian ini kalau detail pengarang itu kan dia nggak butuh surrogate key. Jadi ya udah tinggal ditambahin kayak atribut yang tadi. Terus kalian nggak perlu nambah-nambah yang lain sih. Cuman ini nanti di sini di atribut to relation sama cuma tinggal mindah-mindahin doang. Mindah-mindah atributnya ini. Habis itu di-apply terus dicentang yang ini ke UID. Kalau untuk yang pengarang itu sama. Jadi kalian itu biar gampang bikin kotak-kotaknya ini dulu, terus isi semuanya dulu. Nanti menghubungkannya itu dari yang sisi one, yang sisi one ke many, yang one ke many gitu. Jadi kan kalau di sini itu yang pengarang itu kan ada nama pengarang sama keterangan. Tapi dia di sini kan di sini aku pakai artificial ya. Jadi kalau pakai artificial itu yang create surrogate tuh diklik. Habis itu kalau sudah semua, kalian tinggal klik ini. Ini yang one to end relation ya. Aku kasih contoh lagi deh. Misalkan yang one itu dari buku ke detail pengarang. Oh, udah ada ya. Nah, kita hapus dulu deh ini. Ini nyata hapus. Jadi pilih yang one to end. Jadi dari buku yang one kan ke detail pengarang. Nah, habis itu kalian akan muncul kayak gini. Nah, buku tadi dia kan nggak pakai artificial kan, dia pakai natural. Jadi yang use surrogate key ini nggak usah dicentang, langsung aja dikasih name on source-nya. Jadi name on source ini kayak ngasih nama di bagian itu misalkan buku ini ditulis oleh gitu. Ditulis oleh kalau yang dari sisi buku dibaca dari sisi buku. Sebenarnya kalau dari pengarang itu bisa menuliskan. Jadi terserah sih untuk penamaan itu yang penting nyambung. Kalau kalian baca dari yang sisi one ke many atau yang dari sisi many ke one itu nyambung gitu. Jadi kalau untuk penamaan itu nggak ada pakemnya. Habis itu kalau sudah kayak gini kalian oke. Begitu juga yang pengarang ke detail pengarang. Sama pakai yang one to end, diklik terus gini. Jadi nanti ini pengarang apa ya? Lupa aku ininya. Kalau yang pengarang, jadi contohnya pengarang itu menjadi anggota sama identitas penulis. Jadi tinggal kerja yang untuk N. Terus kasih nama. Kalau yang dari pengarang tadi apa ya? Identitas dari pokoknya gitu wes, kalian kasih nama sesuai dengan apanya, sesuai dengan pokoknya kalau dibaca itu intinya nyambung. Nah, kalau yang pengarang tadi kan dia pakai artificial kan di sisi one-nya. Jadi di sini yang use surrogate key itu dicentang. Terus di-apply. Oke. Kalau sudah selesai, kalau mau nampilin itu di show ini. Show label. Nah, ini kan dia akan keluar ininya, labelnya. Kalau udah di engineer tuh relational model, terus habis itu di engineer, nah bakalan selesai. Ini ada dua soalnya tadi kan udah tak bikin engineer-nya. Jadi dia
muncul lagi kayak gininya. Jadi double. Seharusnya sih tadi kalau yang bener udah kayak punya aku yang pertama. Tapi karena tadi panahnya tak hapus, jadi dia ngedouble. Tuh. Gimana, Rek? Ada yang masih mau ditanyain? Atau yang dibingungin? Saya izin bertanya, Mas. Iya. Iya, iya. Untuk pemilihan varchar, integer atau itu apa? Itu pemilihannya itu varchar semua atau gimana ya, Mas? Gini, kalau di database itu biasanya memang pakai varchar atau char biasanya. Tapi biasanya kebanyakan itu pakai varchar karena varchar itu kayak string gitu loh, Dek. Jadi kan kalau kalian di database kayak jarang memerlukan penjumlahan kan, kenapa dia nggak ada pakai integer? Tapi boleh sih pakai integer, tapi kebanyakan kalau di database itu pakainya varchar karena dia bisa multifungsi kan kayak string, tapi dia nggak bisa ngejumlahin. Tuh. Karena memang kalau di database kan kita jarang menggunakan penjumlahan. Tapi kalau misalkan dibutuhkan, bisa pakai integer. Tuh. Gimana? Yang tadi udah jelas? Ya, gimana? Gimana? Berarti ID gitu, misal ID apa, itu juga varchar boleh berarti, Mas? Iya, kalau kalau ID tuh kalau natural ya, kan kalau artificial kan kamu nggak perlu mendefinisikan ininya kan, nggak perlu mendefinisikan tipe jenisnya kan, karena dia otomatis, kamu nggak perlu nulis di atribut. Tapi kalau natural kan ditulis di atribut. Nah itu ya disesuaikan, misalkan kalau di punyaku tadi apa ya ID-nya, misalkan ID-nya itu yang ISBN. ISBN kan cuma angka-angka, tapi dia kan nggak dijumlahin. Kalau angka-angkanya kan acak. Jadi ya pakai varchar gitu. Disesuaikan aja. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Atau yang tadi masih ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa, Rek? Oh ya, sama satu lagi, Mas. Masih bingung Iya. saya. Apakah mungkin dalam mendesain ini, apakah salah satu entity ini tidak ada relasinya sama sekali dengan entity yang lain? Jadi sendirian gitu, ada kemungkinannya nggak, Mas? Kalau sendirian ya, kalau sendirian aku jarang menemukan sih ya. Biasanya kalau kalau entity itu dia pasti pasti ada relation dengan tabel yang lain. At least satu satu relation tuh sama satu entity tuh pasti ada relation gitu. Jadi mungkin kalau misalkan memang apa ya? Kalau misalkan kamu bingung, ini kok kayaknya nggak ada relationnya kemana? Itu kan diidentifikasinya kan relationnya kan di awal kan, yang kamu kayak bikin matriks-matriks itu kan. Ya udah tinggal ngikutin itu. Jadi kalau misalkan ada yang sendirian, itu kemungkinan ada tapi bener-bener jarang gitu loh maksudku. Jadi sepahamku biasanya kalau antar entity itu pasti ada relationnya. Jadi mungkin bisa dicek lagi di itunya di matrix relationship-nya. Atau kalau emang nggak ada, kalau bisa dimasukkan ke entity yang lain, atributnya ya dimasukin ke entity yang lain. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Kak. Iya, Tapi kalau boleh share screen, Kak. boleh. Boleh. Udah kelihatan belum, Kak? Udah. Kalau yang dimaksud ini apa ya, Kak? Yang domain, logical, struktur. Oh, itu kamu pilih logical aja. Itu emang kayaknya petunjuknya dari Pak Arif ya. Aku diajarinya memang dia logical karena di awalnya itu kan kita bikinnya yang logical model kan sebelum ke relasional. Mungkin dia memang harus sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi kalau misalkan kita buat logical ininya, logical tabelnya, jadi kita harus pakai yang logical. Gitu.
Jujur aku kalau itu masih juga bingung, tapi dari instruksinya kalau dari Pak Arif memang diarahkan pakai yang logical. Oh, lalu kalau yang ini Kak, ini artinya apa Kak? Primary WD, Nah, mandatory ini. itu kan Iya. udah tak jelasin, ping bolak-balik, Rek. Kalau yang primary Mungkin itu, primary UID itu kan dia kalau natural. Jadi kan misalkan kamu langsung tuh ada data, dia ada yang unik, mau dijadiin primary. Nah, kalau dia mau dijadiin primary, ya kamu centang yang primary UID gitu. Hmm. Kalau mandatory, itu artinya itu nggak boleh kosong. Jadi datanya itu harus terisi gitu. Jadi kalau kosong, dia violet. Kalau yang ini Kak, Kalau itu Kalau itu nggak perlu diperhatiin sih, yang perlu kamu perhatiin yang primary sama mandatory aja. kayak yang apa pengaplikasian Oracle ini udah dikasih video ya sama Mas Andrian di pertemuan yang awal-awal. Iya, di awal-awal. Mungkin bisa dicek ulang apa dilihat sambil ngerjakan gitu. Soalnya setahuku Mas Andrian udah jelasin kok satu-satu. Iya, kan Nure, kalau bisa itu review materinya dosen juga, karena mungkin nanti dari aku ada yang kurang atau gimana, kalian bisa review materinya dosen, kan ada linknya tuh di Google Drive-nya. Terus, apalagi Terus tadi yang masih ada yang dibingungin? masih itu yang pemberian nama relationship siapa ya? Andini ya? Iya Kak, tadi Andini. Yang untuk pemberian nama itu mungkin yang di PPT dosen kan ada kayak contoh-contoh terdiri atas, terus memiliki kayak gitu ya. Mungkin kalian teman-teman kalau mau memberi nama itu nggak harus terpaku sama itu gitu. Jadi disesuaikan sama entitasnya, disesuaikan sama konteksnya. Bebas kan ya Kak ya? Jadi dia kan memang itu disesuaikan sama konteksnya. Iya, kan tujuannya juga biar entitas itu relasi antar entitas itu ada maknanya gitu. Jadi kalau dipaksakan sesuai apa yang ada di PPT dosen kan takutnya nggak nyambung gitu. Gimana Dini? Mana tadi nih apa? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Saya izin bertanya. Iya, ayo. Ini berapa? Mau tanya yang ini apa? Yang garis putus-putus sama garis nyambung gitu. Yang kalau nyambung wajib, terus yang Oh, putus-putus tidak wajib. Nah itu masih agak rancu, bingung. oh iya. Ini berapa itu ditanyain Kak Sipa? Raihan yang berapa ya? Oh, NIM-nya 1003. Yang wajib tidak wajib ya. Karena kami juga yang dari asisten tuh juga belajar lagi deh. Ini materi kalian emang baru ya Kak ya, Kak Sipa. Jadi agak beda sama materi kita dulu. Untuk yang ini, nah, wajib itu ada di sebelah mana ya? Ya, aku sempat baca kok. Misal. Oh iya, mau ngasih tambahan juga ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngerjain itu studi kasusnya kan ada relationship. Nah, yang bagian optionality-nya itu aku ada saran ada koordinasi sama asisten-asisten lain. Mungkin kalau optionality itu kalian jawab sesuai yang kalian benar aja gitu. Yang menurut kalian itu benar, nanti kita asisten juga ngoreksinya itu lihat alasannya kalian gitu. Di PPT mana ya yang untuk ini? Masih benar atau aku buka soalnya dulu? Kak Siva bisa share screen itu deh Kak, yang wajib tidak wajib, yang optionality. Modul ya? Iya, di modul aja. Aku soalnya tadi sempat baca di PPT-nya tapi Suara aku nggak berisik kan ya? enggak. Ini ya? Yang ini? Bentar. Iya, yang optionality. Dia
Tanya yang wajib. Karena setiap barang harus ada jenisnya. Ketika menambah barang harus mencantumkan jenis. Oh, kalau sepahamku tuh gini. Dia wajib tidak wajibnya itu kalau paham tapi kan ya, kalau yang nggak putus-putus itu yang wajib, kalau yang putus-putus itu yang tidak wajib ya, kalau nggak salah. Kalau dari dosen penjelasannya gitu. Jadi kalau yang wajib itu pencatatannya itu harus. Jadi misalkan yang optionality barang dia tuh wajib karena sebentar, karena barang harus ada jenisnya. Ketika menambah data barang baru harus Mungkin ketika apa ya, satu entity itu ada satu data yang akan ditambahkan ke entitas A. Nah, entitas atribut yang ada di entitas B itu juga harus ditambahkan pada entitas A. Itu enggak sih Mas Andrea? Oh iya, aku nangkepnya gitu. Jadi kalau optionality barang itu wajib karena jenis barangnya itu harus dicatat kalau kalian nambahkan barang baru. Sementara kalau optionality jenis barang itu tidak wajib karena ketika kalian menambahkan jenis barang baru, barangnya itu nggak harus ada. Gitu. Pahamku gitu. Mana? Kalian paham nggak? Iya. Paham. Nah, mungkin kemarin-kemarin ada tanya ke aku yang soal optionality-nya dari relationship lab sama kepala lab. Nah, kan ada yang bilang itu wajib sama wajib ya. Tapi kalau ditelaah ulang, mungkin itu bisa jadi wajib sama tidak wajib, di mana labnya itu Kalau dari aku itu kayaknya gini Kak, dari labnya itu wajib, kalau yang kepala lab itu tidak wajib. Iya, bisa jadi Karena ya, mendirikan lab itu nggak harus bersamaan sama milih kepala labnya, gitu ya? kalau dari aku gini, kalau misalkan lab itu kan harus ada kepala labnya kan, harus mencatat kepala labnya. Sementara kalau untuk kepala labnya kan dia sebentar, sebentar, aku ikutan bingung juga ya. Mungkin nggak. Jadi ke setiap mencatat lab itu nanti harus ditambahkan kepala labnya. Tapi kalau misalkan kita mau nambahkan kepala labnya, kita nggak wajib nambahkan lab baru. Iya, iya, nggak, iya, gitu, bener. Kalau aku gitu. Dan itu nanti kita kok yang ngoreksi. Jadi kalau pokoknya kalian kerjakan apa ya, menurut benernya kalian. Kalau menurut kalian itu bener, kalau untuk optionality ya, karena kan optionality ini emang tak akuin emang agak rancu. Jadi emang agak membingungkan. Jadi kalian kerjakan, nanti kita lihat itu dari alasannya kalian. Alasannya kalian juga kita lihat untuk menentuin bener atau salahnya. Bener katanya Kak Siva tadi. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang soal kardinalitas semua udah paham, tak? One to many sama many to many? Udah paham? Kalau udah paham, insya Allah kalian udah bisa ngelanjutin ke materi-materi setelah ini, karena emang kardinalitas itu penting gitu buat dipahami. Terus Kasih yang Pak, aku izin share screen bentar ya. Mau nambahin bentar. Ini yang mungkin kalian bingung juga bakalan ada di sini. Yang tadi kataku bilang, yang untuk itu kan misalkan one to many ya. Apakah ID-nya di one itu perlu dicatat di many? Nah itu perlu, tapi kalian itu nggak perlu nuliskan di dalam atributnya. Tadi kan udah aku sampaikan kan. Jadi dia itu nggak perlu ditulis di dalam atribut. Jadi dia nanti ketika kalian mengenerate itunya, apa logicalnya kalian generate jadi physical itu, dia akan otomatis tergenerate. Contohnya itu kayak yang ada di sini. Ini kan. Misal aku kasih contoh yang
Aku kasih contoh yang pegawai nih, yang pegawai yang sebelah sini sama penjualan. Nah, kalau kita lihat di sini yang pegawai, dia kan ID-nya ini kan nomor pegawai. Sementara di penjualan, nomor pegawai itu di sisi menu-nya nggak kelihatan kan, dia dicatat atau enggak. Nah, ketika udah di-generate, itu pasti akan kelihatan. Kalau yang betul tuh kayak gini. Jadi, nomor pegawai, dia pasti akan ada di entity-nya penjualan, di sisi menu-nya. Nih, pegawai, no pegawai. Ini maksudnya dari entity. Halo. Foreign key di sisi yang menu, kayak gitu. Nah, kalau yang PF, tandanya PF ini, biasanya PF itu ada ketika mana ya yang PF lagi. Bentar, aku cariin yang PF lagi biar lebih gampang. Bener, detail pengarang. Oh ini, yang detail pengarang aja nih ya. Ini PF kan. Nah, PF itu maksudnya dia menggabung, menjadikan atribut di entity buku yang atributnya ISBN dan di entity pengarang yang nama pengarang itu sebagai primary key gitu. Ya, jadi foreign key. Jadi primary sama foreign key. Jadi dia digabung antara yang ISBN sama nama pengarang gitu. Dia jadi primary key. Tapi dia sekaligus jadi foreign key juga. Makanya dia jadinya PF gabungan. Gimana? Paham nggak? Atau masih ada yang ganjel? Nggak apa-apa, ditanyain aja kalau misalkan masih ada. Masa aku bingungin ini, Mbak? Bingungin ini gitu. Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau semisal udah ya nggak apa-apa. Kalau semisal udah ya bilang udah aja. Kak, saya mau tanya yang cardinality-nya lab sama kepala lab itu. Saya bingung yang itu. Lab NIM sama berapa? kepala lab. NIM 1085. Lab sama kepala lab. Dia itu bentar. Kalau kepala lab kalau menurut Kak Siva gimana, Kak? Apa? Lab sama kepala lab ya? Iya. Sisi, bentar. Satu kepala lab itu bisa ngepalai lab beberapa atau satu sih Mas Andre? Sebentar ya. Di modulnya itu aku buka modul. Aduh, modulku kemana lagi? Bentar. Atau Kak Siva dia buka modul, Kak. Share screen. Iya, sih. Masuk. Masuk. Di soal yang di atas, Kak. Coba di sana ada keterangannya enggak ya? Lab. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Bisa berganti-ganti. Ini kalau menurut aku antara dua sih. Aku juga bingung sih. Bisa one to one, bisa one to many. Iya, Karena aku juga gitu. jadi kalau misalkan, tapi kalau one to one emang jarang sih. Biasanya jarang dipakai kan, Kak, kalau one to one Iya, itu. kalau one to one dari pengalaman yang kita ngerjain dulu itu emang hampir nggak pernah one to one ya Mas? Kalau one to one biasanya disuruh
ngegabungin itu atribut entity-nya itu ke entity yang lain. Jadi dia pokoknya biasanya kebanyakan itu one to many sama many to many. Jadi mungkin itu one to many sih kalau menurutku. Jadi satu kepala lab itu bisa mengepalai beberapa lab gitu. Jadi Iya. ada yang pegang banyak lab gitulah pokoknya. Satu orang tuh bisa pegang banyak lab. Tapi mungkin kalau kalian nggak yakin, kita juga nggak yakin, bisa jadi PR buat kita. Kalau di aku sih one to many. Aku juga sih, one-to-many. Oh iya Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Nanti kalau Ya. misal ada pendapat-pendapat lain, mungkin apa ya? Mungkin Bisa bisa BC disampaikan, atau iya. bisa disampaikan Iya, atau nanti bisa nggak apa-apa. BC. Biar bisa pembelajaran buat aku sama Mas Andrian juga. Gimana? Yang lain? Ada lagi yang bingung? Bingung apa? Saya izin bertanya Kak. Iya. Ini berapa? 3015 Kak. Iya. Kan Silahkan yang tadi ditanyakan. pegawai dengan penjualan itu apa Kak? One to many apa many to many ya Kak? Pegawai sama penjualan. Bentar. One-to-many. Iya. Satu penjualan hanya bisa dilakukan oleh satu pegawai, tapi satu pegawai bisa melakukan beberapa penjualan gitu. Iya. One to many. One-to-many. Many-nya ada di sisi penjualan. Iya. Many-nya ada di penjualannya apa pegawainya Kak? Many-nya di penjualannya. Yang one di pegawainya. Jadi satu Ya. pegawai bisa melayani beberapa penjualan. Tapi satu penjualan hanya dilayani sama satu pegawai. Ini penjualannya sisi many. Di PPT dosen ada kok. Yang lebih jelas yang sebelum di PPT kelima. Mungkin aku searching lagi deh Kak. Kasih paham. Yang ini. Bentar ya. Udah kelihatan ya? Nah, ini kan yang pegawai sama penjualan. Jadi, satu pegawai melayani, memproses beberapa penjualan. Tapi, satu penjualan diproses oleh satu pegawai. Itu cara bacanya. Gimana? Ada yang tanya lagi? Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Kalau misalnya ada yang bingung, tanyain aja, Ra. Daripada kalian pas ngerjain, kalian makin bingung. Gimana? Ada lagi? Tambah juga mungkin kalau kalian latihan atau mempelajari ngerjain studi kasusnya itu dipelajari juga maknanya, karena di materi-materi selanjutnya itu kayak apa ya? Ya mungkin soalnya itu nggak kayak gini gitu. Jadi penting buat kalian paham sama materinya, nggak hanya sama soalnya gitu. Harus paham konsepnya. Konsepnya juga di materinya. Kalau misalkan dari awal udah salah, nanti ke belakangnya tekan terus salah. Karena ini kan kalian kan bakalan project kan. Jadi nanti pasti kalau project itu ngerjainnya ya dari awal lagi, mulai dari kalian nentuin topiknya. Setahu kan kalian project kan yang sekarang. Jadi mungkin kalian nanti itu nentuin topiknya, terus bikin ARD-nya, belum normalisasi, kayak gitu-gitu wis nanti. Jadi semua konsepnya akan kepake. Gimana, Rek? Ya, tapi kalau kalian memang butuh bantuan, jangan cuma tanya aku sama Mas Andrian gitu. Udah nggak ada Mungkin, nih yang mau tanya. Kalau nggak ada, kita udah anggap paham sampai materi sekarang ya. Materi modul berapa? Modul 5? Modul 5 ya, Pak? Udah ya? Paham ya? Sudah? Berarti?
Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang jawab, berarti kita anggap udah paham semua. Mm. Tapi kalau misalkan mau tanya lewat PC, misalkan kalian ngerjain misalnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Cuma untuk kelas praktikum modul kelimanya, kita sudah anggap kalian paham gitu. Oke, sekian kelas hari ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih ya. Oke.